Dari dakwaan yang sudah didapatkan, selain dakwaan didapatkan oleh 3 terdakwa yang ditangani dan juga penasihatnya Pak Bahtiar, berarti ada kemungkinan ada TSK baru ya dari konstruksi ini ya? Kalau saya, pendapat saya pribadi meyakini potensi sangat besar tersangka baru. Kenapa? Di sini masih terpotong. Contoh misalkan dari mereka memberikan kepada B1, memberikan melalui siapa? Kan konstruksi hukum tidak bisa sepotong-sepotong, harus jelas siapa yang menerima, kemudian diserahkan kepada siapa. Itu harus ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Daman Haris di acara Sana-Sana pemirsa. Hari ini saya ingin mengobati kehausan dan kerinduan dari masyarakat Bangkalan khususnya dan masyarakat Jawa Timur terkait dengan informasi kelanjutan dari giat KPK di Kabupaten Bangkalan yang dulu sempat gaduh dan banyak mengketar-ketirkan banyak orang gitu ya. Sampai di mana sebetulnya kelanjutan dari kasus itu? Dan hari ini saya undang salah satu dari lawyer para pihak terdakwa di kasus itu, entah dia siapa, biar diceritakan di sini dan beliau biar mengenalkan diri. Assalamualaikum Pak Lawyer. Waalaikumsalam Pak Aliman. Beliau saya perkenalkan, tapi kalau bukan subscribernya Sandasan, orang Bangkalan, apalagi elit Bangkalan pasti kenal dengan orang ini. Beliau adalah Bahtiar, lawyer senior di Kabupaten Bangkalan. Setelah generasinya Pak Bahtiar ini ada Fahri, ada Bahiruddin dan lain sebagainya. Itu golongan senior, junior. Beliau seniornya pengacara dan lawyer di Kabupaten Bangkalan. Pak Bahtiar, sebetulnya ini kan banyak orang nih menunggu informasi terkait dengan urusan kelanjutan dari kasus giat KPK di Kabupaten Bangkalan. Pak Bahtiar sebagai lawyer di Kabupaten Bangkalan yang dianggap senior lah dalam konteks urusan perpidanaan dan peracaraan gitu ya. Hari ini tuh memegang dimintai bantuan, diberi kepercayaan oleh salah satu pihak yang masuk ke masalah giat KPK di Bangkalan, enggak? Iya, Liman. Jadi saya sebagai lawyer di Bangkalan diminta tolong oleh beberapa terdakwa yang tersangkut kasus gratifikasi yang sedang saat ini sedang ditangani oleh penyidik KPK. Siapa saja tuh Pak Bahtiar? Sini ada Pak Wildan, ada Pak Agus, ada Pak Hakim. Oh, bukan Pak Bupati. Bukan. Oh, Jadi Pak Bupati sudah ada pengacara sendiri. Sendiri ya. Kirain kira Pak Bupati. Kalau dulu Pak Bahtiar kan terkenal dikenal oleh banyak orang kan menjadi sering membantu dan juga menjadi lawyernya pemerintah Kabupaten Bangkalan kalau dulu-dulunya. Sekarang menjadi Pak Mustaqim ya. Pak Mustaqim, Pak Wildan dan Pak Agus. Tapi ini kan rangkaian kasus yang sama. Rangkaian kasus yang sama dengan kasus yang menimpa Pak Bupati. Oh iya, ini Pak Bupati. Kalau dalam konteks ini yang sempat dulu yang sempat saya dengar dari penjelasan lawyernya Pak Bupati, namanya Pak Pani kalau nggak salah. Pak Pani. Ini bukan orang Bangkalan, namanya Pani. Kayaknya bukan orang. Kasus Pak Bupati ini dulu ini waktu kalau nggak salah di Polda dia bilang kasus yang menyangkut Pak Bupati Bangkalan ini bukan kasus jual beli jabatan bupati, tapi ini adalah kasus jual beli nama bupati. Ini benar nggak ini? Ini kan Pak Bahtiar kan lawyernya yang memberi Ya. Menurut isu yang di luar memang seperti itu. Iya, begitu. Tapi kami selaku penasihat hukum para terdakwa di sini ada 3 orang itu, kami tidak mau mengandai-andai. Jadi kami akan berbicara sesuai dengan apa yang ada di fakta penyidikan maupun fakta persidangan. Karena perkara terkait dengan gratifikasi ini sudah disidangkan, Pak Lima. Betul. Ini betul. Sejak kapan disidangkannya? Jadi ini sudah disidangkan tanggal 28 Februari kemarin. Sekarang pertama. Sekarang hari ini udah tanggal 5. Tanggal berapa kan? Nah, ya tanggal 5 ya.
Tanggal 5. Jadi 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Dimulainya persidangan ini. Jadi sudah dibacakan surat dakwaannya. Dan kebetulan di dalam perkara ini ada 5 terdakwa, yang 2-nya itu ada pasal penasihat hukum lain yang menangani. Oh, ini persidangannya disatukan? Disatukan. Memang belum pernah dalam acara sidang pidana begitu? Biasanya satu-satu. Satu-satu kan? Kemarin sudah ditanyakan oleh majelis hakim, kita tidak keberatan. Kenapa? Karena surat dakwaannya hampir sama. Oh. Rangkaian ceritanya sama. Seingat saya biar publik juga belajar hukum. Seingat saya pelanggar hukum dan hukum itu dia bertanggung jawab dengan sendirinya. Ya. Jadi dia itu mempertanggungjawabkan secara hukum atas dirinya, bukan yang lain-lain gitu ya. Tapi ini di sidang bersama-sama. Di sidang bersama-sama artinya bukan kemudian satu dakwaan dibacakan satu untuk semuanya. Jadi dibacakannya tetap satu-satu paling. Oh gitu. Cuma waktunya dibersamakan ya. Tanpa mengurangi prinsip itu tadi ya. Ya, tidak mengurangi atau tidak menyampaikan aturan hukum yang berlaku. Artinya ini bukan tanggung renteng, bukan? Ini karena berkas perkaranya terpisah. Jadi Pak Wildan sendiri, Pak Agus sendiri, Pak Tagis sendiri, Pak Husin sendiri, Pak Salman sendiri. Gitu. Jadi kalau Pak Salman dan Pak Husin tidak termasuk bagian dari penasihat hukum? Tidak, bukan ya? Oke. Pak Bahtiar, tadi kembali ke tadi. Sudah dimulai sejak tanggal 28 Februari kemarin, mestinya sebagai lawyer dan dikuasakan dari tiga terdakwa ini, pasti semua berkas, semua bukti dan semua pengakuan dan bahkan pasti sudah berkoordinasi dan bicara langsung dengan pihak terdakwa kan kalau pengacara. Yang lebih pasti lagi Pak Bahtiar ini pasti mendengarkan langsung cerita dari Pak Takim, cerita dari Pak Wildan, cerita dari Pak siapa satunya Pak Agus ya, Pak Agus. Nah, dan juga sudah mendapat pastinya mendapatkan BAP dan juga surat dakwaan dan macam. Apa ya setelah membaca, setelah melihat dan bahkan sempat mendengarkan sidang pertama itu, setelah yang ada dalam pikirannya Pak Bahtiar ketika terkait dengan urusan kasus ini? Baik. Jadi terkait dengan kasus ini, awalnya itu pun saya tidak mengetahui bagaimana konstruksi perkara ini. Karena pada saat pemeriksaan terdakwa, saya hanya mendampingi terdakwa saja. Tapi terkait dengan saksi-saksi yang lain yang telah diperiksa oleh KPK, kami kan tidak mengetahui karena tidak mendampingi. Dan kami pun tidak boleh pada saat proses penyidikan membaca atau mendengarkan keterangan saksi-saksi, sehingga kami tidak bisa berkomentar pada saat itu. Namun setelah persidangan tanggal 28 Februari dari Jaksa Penuntut Umum KPK itu membacakan surat dakwaannya, disitulah baru kami mengetahui bahwasanya cerita daripada konstruksi perkara ini tidak seperti yang terhembus selama ini. Di luaran itu. Apa yang tidak sesuai menurut saya tidak terus terang di sini, saya hanya berbicara terkait dengan dalam surat dakwaan. Artinya berdasarkan apa yang disimpulkan dan dipahami oleh Pak Bahtiar itu berdasarkan surat dakwaan dan BAP yang diberikan. Dapat salinan berarti ya? Dapat salinannya Pak. BAP-nya. Ya, jadi kalau di KPK itu enak Pak. Jadi BAP-nya itu atau berita acara pemeriksaannya diberikan utuh kepada penasihat hukum. Kepada penasihat hukum. Terdakwa. Apa kalau yang tadi kok kayaknya tidak sama dengan yang sebelumnya? Kalau yang berkembang selama ini kan dianggapnya klien kami ini orang yang ingin berambisi menjadi kepala dinas, sehingga dia memberikan sesuatu atau janji kepada Mbak Bupati agar dapatnya dia ini diangkat sebagai kepala dinas. Namun berdasarkan surat dakwaan dan di BAP beberapa saksi itu yang nantinya akan kami buktikan juga di persidangan bahwa perkara ini bermula dari adanya kekosongan jabatan. Ya, betul. Di bulan Mei 2021. Kemudian PLT BKD sama Pak Sedang menyampaikan kepada Pak Bupati untuk segera dilakukan lelang jabatan. Asesmen ya, apa namanya? Asesmen namanya ya. Betul, lelang jabatan. Disitulah kalau berdasarkan surat dakwaannya, Pak Bupati bersama 3 orang ini. 3 orang siapa itu? Pak Bupati, 2 orang, Pak Bupati, Pak PLT DKSDA, kemudian Pak Sekda. Pak Rusli ya? Pak Rusli. Sama Pak Sekda, Pak Topan. Dia menyampaikan terkait dengan sudah silahkan
lakukan lelang jabatan. Cari calon pengantin. Jadi istilahnya calon kepala dinas ini calon pengantin bagi mereka. Pengantin. Kayak bom kayak apa namanya itu istilah teror saja. Teror. Pengantin kan pengantin. Pengantin. Jadi saya melihat di sini klien kami ini adalah korban. Nah, bentar. Sebelum lanjut. Istilah ini istilahnya Pak Bahtiar apa istilahnya KPK? Istilah dalam surat dakwaan ini. Pengantin. Di sini jaksa berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi. Mungkin karena saya tidak mengalami dan tidak mengetahui, mungkin ada saksi yang menyampaikan bahwasanya pada saat mereka bertemu, istilah calon pengantin itulah yang muncul ketika mengadakan rapat. Iya. Jadi pengantin siapa yang mau dinikahkan? Siapa yang dibutuhkan gitu. Ya. Wah, ini menarik Mirza. Lanjut Pak Bahtiar kan posisinya kalau semacam itu bukan yang kepincut untuk menjadi kepala dinas, bukan dari kalangannya Pak Bahtiar ya, katanya Pak Bahtiar kalau melihat dari sini. Yeah. Nah sebetulnya siapa yang kepincut ini sebetulnya? Sebenarnya begini, klien kami ini sebenarnya dari awal sudah tidak ada keinginan untuk mendaftarkan diri untuk ikut lelang jabatan. Oh gitu. Kemudian dihubungi oleh atasannya. Kemudian saya dalam hal ini tidak saya sebutkan, biar nanti di dalam persidangan akan saya buktikan. Wow, itu ya. Cerita di balik itu. Cerita di balik itu. Karena kan ini belum masuk dalam proses pembuktian. Kalau saya sampaikan sekarang, khawatir berbeda saya nantinya. Oke. Tapi intinya ini sudah sebetulnya kode ya, kode. Yeah. Ada cerita lain sebetulnya yang belum diketahui oleh publik, apa yang sudah didapatkan oleh Pak pengacara ini terkait dengan cerita utuh kenapa kliennya Pak Bahtiar ini sekarang menjadi terdakwa. Yeah. Gitu ya. Itu nggak ambisi. Nggak ambisi mereka. Kalau mereka berambisi, dari awal mereka sudah mencoba menjadi ini bisa saya buktikan nanti di persidangan bahwasanya terkait dengan memberi sesuatunya itu mereka ini masih jadi utang-utang Pak. Oh gitu. Itu pun karena disahkan oleh siapa? Disahkan oleh atasannya. Jadi karena mereka ini sifatnya hanya bawahan yang takut kepada atasan, ya mereka mencoba untuk mencari. Takut tidak loyal gitu ya. Dianggap tidak loyal, takut dianggap membangkang dan lain sebagainya. Sehingga lebih tepatnya kalau menurut saya klien saya ini adalah merupakan korban dari kebijakan yang ditentukan oleh atasannya. Pemirsa, menarik ini korban. Tapi Pak pengacara sebetulnya dalam persoalan ini di warung-warung kopi dan di mana-mana sering ini bukan suatu informasi yang ini sebetulnya adalah rahasia umum gitu ya. Ketika bawahan untuk menempati sesuatu di tempat-tempat strategis, apalagi tempat-tempat tertentu, memang tidak gratis. Yang kita dengar begitu. Jangan-jangan memang ini sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di setiap tempat. Tapi posisi dari kliennya Pak Bahtiar tadi menurut Pak penjelasannya Pak Bahtiar kan ini sampai ngutang-ngutang segala. Artinya ini tidak mencari sebetulnya untuk di posisi itu. Gitu. Tidak mencari Pak, dan tidak ada keinginan memang mereka. Karena mereka sudah ditunjuk, kemudian mereka menyampaikan terkait dengan harus ada komitmen. Mereka sebenarnya sudah tidak mau. Iya. Artinya itu adalah bentuk kepercayaan. Mungkin ini bentuk kepercayaan dari atasan kepada saya, sehingga saya tidak boleh cacat pemberian kepercayaan itu. Apapun yang disyaratkan saya akan penuhi. Gitu mungkin ya pikirannya ya. Meskipun awalnya tidak sama sekali. Iya. Nah, ini menarik. Ini kalau pengacara ini selalu menarik kalau ini. Dan itu pun akan kami buktikan nanti dalam persidangan. Itu ya. Artinya apa yang disampaikan Pak Bahtiar ini tidak asal, tidak ngarang gitu ya, berdasarkan dari BAP dan dakwaan yang sudah didapatkan. Kalau di dalam surat dakwaan ini, kalau yang berhembus tadi yang Pak Liman sampaikan bahwasanya sebelumnya pengacara dari Pak Bupati menyampaikan bahwasanya ini hanya merupakan menggunakan nama Pak Bupati. Kasus jual beli nama Bupati ya. Pada pasnya begitu ya. Kasus jual beli nama Bupati ya. Tapi kalau di dalam surat dakwaan ini bukan begitu. Tapi kasus jual beli jabatan. Iya. Kenapa? Karena di sini di surat dakwaannya ini peran daripada beliau bersama inisiatif itu dari atas ya. Dari atas. Tapi inisiatif dari bawah. Dan itu tergambar jelas di dalam surat dakwaan. Yang itu menjadi bagian menjadi hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Ya, betul. Pak Bahtiar.
cerita itu sampai detik ini, tapi saya ini lagi-lagi mengkonfirmasi dari konstruksi perkara yang Pak Bahtiar pahami dan Pak Bahtiar baca, yang Pak Bahtiar saksikan waktu persidangan itu. Sampai detik ini ada berseliweran informasi Pak Bupati itu memang tidak punya duit, Pak Bupati itu memang tidak menerima duit, gitu. Ini bagaimana tanggapannya Pak Bahtiar sebagai yang tahu tentang masalah ini? Kalau di dalam asasnya itu Pak Liman, asas hukumnya kalau seorang tersangka terdakwa itu diberikan hak ingkar. Oh gitu ya. Jadi boleh saja terdakwa tersangka itu melakukan pengingkaran. Namun penyidik tetap mengacu kepada pasal 183 terkait dengan alat bukti. Dan saya rasa penyidik KPK menetapkan tersangka kepada Pak Bupati tidak asal menetapkan. Tidak asal-asalan ya. Artinya sudah cukup minimal alat bukti yang dikantongi oleh mereka. Kalau dihubungkan dengan dakwaan dan BAP yang sudah saya baca, di situ nanti akan tergambar jelas bagaimana sebenarnya kronologis kejadian perkara ini, konstruksinya seperti apa. Artinya informasi yang berseliweran di luaran itu bahwa kenapa KPK waktu dulu berjeda beberapa Pak Bupati itu sudah tersangka gitu TSK ya. Tapi terjeda beberapa bulan gitu ya belum karena dianggap Pak Bupati memang tidak menerima duit. Ada informasi yang berseliweran begitu. Ternyata Pak Bahtiar menyampaikan tadi bahwa konstruksi perkaranya nanti bisa tergambar di persidangan. Keyakinannya sebagai pengacara senior di sini kalau semacam ini tadi kan sudah sempat bilang bahwa KPK itu tidak salah-salah gitu ya. Informasi itu bisa dikatakan tidak benar. Informasi yang berseliweran gitu ya. Tidak benar tuh Pak. Tidak benar ya. Tidak benar. Makanya kalau dihubungkan informasi dengan dakwaan dan berita acara yang saya terima, mungkin bisa dikatakan berbalik cerita itu. Jadi cerita itu tidak benar seperti itu. Yang ngarang tentunya cerita itu ya. Ya justru kemungkinan yang mengarang cerita itu karena kan tidak tahu dalam proses penyidikannya, tidak tahu pula bagaimana kesaksian dari masing-masing saksi memberikan keterangan di penyidik KPK. Hanya mendengarkan selentingan, menyimpulkan. Rata-rata orang seperti itu. Tapi ini sebetulnya sempat disadu dan sempat ditulis beberapa media bahwa sitaan yang diperoleh oleh KPK itu hanya sekitar berkisar 5 sampai berapa M gitu ya. Sementara potensi korupsi sebagaimana yang dijumpa perskan oleh Pak Firly waktu itu ada asesmen, ada fee proyek gitu ya, ada juga pemberian lain gitu. Ada banyak item yang diselidik oleh KPK. Yang ditemukan hanya 5. Masuk akal dalam konteks itu Pak Bahtiar. Sebetulnya Pak Bahtiar. Sebenarnya tidak masuk akal Pak. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita coba dihubungkan dari terdakwa yang 5, yang mereka misalkan memberikan sekian. Kalau dijumlah tidak sampai 1 miliar Pak. Sedangkan yang disita lebih daripada 1 miliar. Oh, gitu. Artinya di sini uangnya siapa lagi yang disita oleh KPK selain dari yang 5 terdakwa ini? Berarti di Bangkalan ini sudah terbiasa mungkin dari dulunya meminta sesuatu ketika setiap ada dalam jabatan atau mutasi jabatan. Pak Bahtiar, dari BAP yang sudah dimiliki dan dibaca dan dipelajari Pak Bahtiar, dari dakwaan yang sudah didapatkan, selain dakwaan dibahkan oleh 3 terdakwa yang ditangani dan juga penasihatnya Pak Bahtiar, berarti ada kemungkinan ada TSK baru ya dari konstruksi ini ya? Kalau pendapat saya pribadi meyakini potensi sangat besar tersangka baru. Kenapa? Di sini masih terpotong. Contoh misalkan dari mereka memberikan kepada B1, memberikan melalui siapa? Kan konstruksi hukum tidak bisa sepotong-sepotong, harus jelas siapa yang menerima, kemudian diserahkan kepada siapa. Itu harus ada di sini. Dan di dalam dakwaan ini termuat, cuman yang menerima belum dijadikan tersangka. Iya, enggak. Ini kan tadi dari apa yang sempat dijelaskan oleh Pak Firly KPK yang dilakukan perslis secara resmi dari Jakarta dulu, memang yang disita sekitar kurang lebih 5 sampai sekian M gitu ya, yang dari Pak Bupati gitu ya. Pertanyaan kritisnya Pak Bahtiar barusan, ya tidak mungkin dari 5 terdakwa tadi. Karena uang sampai segitu kalau dihitung itu, coba saya tanya, berapa sih sebetulnya klaimnya Pak Bahtiar yang diminta itu sebetulnya? Bervariasi, tapi kalau yang dimintanya kemungkinan besar sama gitu ya. Karena yang meminta adalah orang yang sama, dengan jabatan yang sama, artinya nilai nominalnya pastinya kan sama. Berapa nominalnya? Kok sampai tadi menegaskan Pak Bahtiar
dari apa yang sudah disita oleh KPK tidak akan sampai kalau hanya sekedar dari 5. Ya. Berapa sebetulnya sih? Ya kan bervariasi. Bervariasi. Ada yang sudah bayar 150. 150 juta. Ada yang bayar 100 gitu. Oh, Jadi, dari situ Pak Bahtiar menyimpulkan tidak mungkin sampai 5. Iya, mungkin sampai 1 miliar ke atas. 1 miliar aja sudah tidak mungkin. Sehingga meyakini bahwa ini tidak akan selesai di sini, dan pasti secara potensial Ya. ada tersangka baru. Dan tersangka baru. Kenapa? Karena dari nilai yang disita oleh penyidik KPK, berarti kan ini dimungkinkan bahwasanya ada pemberian-pemberian lain. Mungkin bisa saja bukan terkait dengan nilai jabatan, mungkin bisa saja terkait dengan lainnya. Atau nilai jabatannya sendiri kan tidak hanya 1 kali. Nilai jabatan kan. Jangan-jangan lebih sebelumnya juga begitu. Karena kan apa Pak? Pada saat pelantikan ini kan bukan yang dilantik bukan hanya 5 orang, tapi kan banyak. Ya banyak, sampai ke tahap kabar eselon 3 kan dilantik. Ya bisa saja, bisa dari situ. Kumpulan dari itu yang berapa M itu ya? Ya. Bisa saja. Bisa saja. Catatannya bisa saja. Artinya menjadi sesuatu yang tidak masuk akal dalam kesimpulan dalam benaknya Pak Bahtiar kalau hanya cukup 5 tersangka ini dalam karena yang disita banyak. Dan sampai sekarang pun kan untuk yang gratifikasi saja yang selesai, untuk lainnya kan masih belum. Masih berlanjut ya Pak. Masih berlanjut. Pernah dengar apa itu untuk kasus yang lain? Dengar apa Pak Bahtiar terkait dengan selain media assessment? Ada ya? Ada Pak. Ada terkait dengan fee proyek. Oh, fee proyek. Dan terkait dengan pengkondisian pemenang lelang. Oh ya. Jadi banyak. Dan itu pun sudah juga tergambar juga di dalam dakwaan maupun BAP. Bocorin dong BAP-nya, meskipun tidak secara langsung, memang itu nanti kan mau dijadikan peluru oleh Pak Bahtiar untuk bagaimana memberikan penjelasan pembuktian terhadap hakim terkait dengan urusan klien yang ditangani Pak Bahtiar. Bocoran di situ kan BAP-nya saya lihat tadi BAP kan besar-besar itu. Besar. Dakwanya hanya segini. Segini udah dakwaannya, tipis. Tapi kalau BAP-nya dilihat di gambarnya nanti segini. Besar. Apa saja di situ itu? Apa hanya urusan asesmen atau ada yang lain? Ada yang lain juga Pak. Ada yang lain juga. Jadi makanya BAP-nya agak besar karena bukan hanya asesmen, tapi ada terkait juga dengan lain-lainnya. Ya, di proyek dan lain sebagainya. Artinya tidak akan selesai di urusan asesmen ini. Iya. Dan potensial untuk ada tersangka baru. Ya. Saya rasa mungkin yang merasa terlibat di dalam urusan itu pasti dia akan merasa. Kalau Gitu saya ya? nggak tahu Pak. Nyetrum ya? Nyetrum. Iya. Ini menarik ya. Pak Bahtiar, konstruksi yang dipakai oleh Pak Bahtiar bahwa ketiga kliennya Pak Wildan, Pak Agus dan Pak Mustaqim ini posisinya korban. Ini kan menarik. Tapi Pak Bahtiar ini bicaranya kan tidak dalam konteks menanggapi informasi-informasi yang ada di luaran, tapi ini berdasarkan dari BAP yang didapatkan dan juga dakwaan yang sudah didapatkan dan dipelajari oleh Pak Bahtiar. Yeah. Kalau sebelumnya dan sampai hari ini publik Bangkalan pasti masih menyimpulkan bahwa Pak Bupati itu memang benar apa yang dikatakan oleh pengacaranya Pak Bupati, Pak Pani, bahwa ini adalah kasus jual beli nama bupati. Tapi Pak Bahtiar berani mengatakan begitu atas dasar ini. Dan ini mau dibuktikan ya. Nanti kan dakwaan ini ala dasar daripada pemeriksaan perkara pidana dia. Betul. Nah, berdasarkan ini kan nanti yang akan membuktikan adalah jaksa KPK yang membuktikan surat dakwaannya. Kami juga akan membuktikan bahwasanya klien kami ini bukan keinginan sendiri untuk memberikan, tapi karena atas permintaan yang mau tidak mau harus memberikan, walaupun dia sudah menolak sebenarnya. Iya. Penolakannya itu juga mau dibuktikan juga ya? Iya, nanti kita buktikan juga. Terkait juga dengan masalah seperti apa sih sebenarnya kasus seperti ini? Apakah kasus ini baru pertama kali di Bangkalan? Atau memang sudah mulai dari dulu? Ada kasus terkait dengan mutasi harus ada uang, harus memberikan sesuatu. Sebagai lawyer yang senior pasti pertanyaan-pertanyaan barusan itu tidak historis pemirsa, ada historisitasnya. Dan ini akan dituangkan dalam sebuah pembelaan yang akan dilakukan oleh Pak Bahtiar ya terhadap mereka. Ya.
untuk membuktikan bahwa tiga kliennya itu betul-betul tidak aktif dan tidak punya inisiatif untuk masalah itu. Iya, betul. Lagi-lagi masuk ke urusan korban. Seharusnya klien kami tidak ditahan, Pak. Apa? Menurut pendapat kami. Gitu ya. Iya, pendapat saya sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena ini bukan keinginan dia untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada atasannya. Pasal yang dikenakan sebetulnya apa? Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Itu apa ya? Pemberian suap ya? Memberikan sesuatu atau janji. Atau janji ya, gitu ya? Kepada seorang pejabat. Pegawai negeri atau pejabat. Pasal 5. Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Padahal klien kami ini bukan itu maksudnya memberikan, karena diminta mau melakukan atau tidak melakukan terserah kepada pimpinannya. Mau dilantik atau dilantik sebenarnya klien kami tidak masalah, Pak. Kalau sebagaimana konstruksi yang dipahami oleh Pak Bahtiar itu sebetulnya masuk ke mana itu ketika itu tidak punya inisiatif, dia tidak aktif sendiri dan memang tidak punya keinginan untuk membeli jabatan itu sebetulnya masuk ke pasal atau konstruksi pasal yang mana sebetulnya kalau sebetulnya? Ya, kalau menurut saya dengan kejadian apa yang saya pahami dari klien kami, seharusnya ini masuknya ke pasal 12E. Apa itu, Pak? Pasal 12E ini seorang pejabat yang meminta sesuatu dengan memaksa. Jadi itu ya harusnya. Seharusnya hanya terdakwanya yang meminta itu saja. Yang memberikan karena ini bukan inisiatifnya dan dia merasa tertekan untuk memberikan sesuatu, ya harusnya tidak dikenakan. Pasal 12 pemerasan itu ya? Apa itu? Iya, istilah pemerasan kalau bahasa di KUHP-nya. Oh, pemerasan. Ya, masuk juga ya. Ini pernah terjadi di Bangkalan pada saat kasusnya perizinan. Pembelinya tidak dijadikan tersangka, hanya penerimanya saja yang dijadikan tersangka. Pemerasan ya? Pemerasan. Sebetulnya yang lebih pas menurut Pak Bahtiar pada 3 kliennya itu masuk ke situ ya? Masuk ke situ, Pak. Tidak masuk ke dakwaan pasal 13 dan pasal 5. Ya betul, Pak. Karena di sini dakwaannya kan dakwaan Memberi. alternatif, ya. Jadi pasal 5 sama pasal 13. Pak Bahtiar, saya bukan orang hukum tapi pasal 5 dan pasal 13 itu sempat saya baca dulu dan saya pernah dengar ya dari orang-orang. Itu tidak hanya tidak hanya menyuap atau memberikan sesuatu kepada pejabat atau pegawai negeri, berjanji saja sudah kena dengan pasal. Betul, Pak. Betul. Maksudnya saya bilang begitu, berjanji saja tidak memberi sudah kena. Ya. Nah, dalam konteks ini kan sudah memberi tapi posisinya diperas ya. Diperas, Pak. Dan dia tidak pernah menjanjikan sebenarnya. Ya, karena bahasanya diwajibkan. Jadi kalau sudah diwajibkan dengan menjanjikan kan berbeda. Oh gitu ya. Iya. Konstruksi hukumnya berbeda. Beda. Dan akibat hukumnya mesti juga berbeda. Ya. Jadi kami sangat yakin ya terhadap ya. kalau membaca surat dakwaannya bahwa klien kami ini adalah korban gitu ya. Korban dari kebijakan pimpinannya. Tapi sebetulnya ya kalau sebetulnya berapa sih ancaman pidananya di pasal 5 dan pasal 13 itu? Ancamannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Oh, 1 tahun 3 tahun. 1 tahun. Nggak bisa diganti denda. Nggak usah. Kalau di undang-undang tindak pidana korupsi ada dendanya juga, Pak. Itu paket apa itu mengganti dari hukuman? Paket, Pak. Oh, paket. Paket. Dihukum didenda juga gitu. Dihukum didenda. Kalau misalkan di undang-undang korupsi itu kalau pasal 5 pasal 13-nya ini dihukum didenda. Kalau pasal 2 pasal 3 dihukum didenda ada uang mengganti. Iya. Tak kira membayar denda itu justru tidak melaksanakan hukuman. Oh, enggak, Pak. ya. Paket berarti. Paket, Pak. Satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Tapi kan bisa dikatakan berapa denda itu di pasal itu? Nanti kalau di pasalnya kan 50, Pak. 50 juta. 50 juta. Kecil, Pak. 50 juta. Ya masalahnya kecil bagi orang yang punya uang. Bagi klien kami itu sangat besar. Gitu ya. Ya. Ya mudah-mudahan dan kami di sini berdasarkan fakta persidangan, mudah-mudahan harapan kami maupun keluarga itu mereka ini bisa kembali bekerja. Artinya kalau kembali bekerja berarti kan harus bebas, Pak. Mafhum mukhalafatnya begitu. Iya, kita kan harus optimis, Pak. Pak Bahtiar, sejak tanggal 8 dimulai persidangan dan sekarang sudah tanggal 5,
jadwal dan schedule dari persidangan itu bagaimana? Karena media dalam konteks ini banyak yang belum tahu Pak Baktiar. Saya minta ke tim Lingkar Jatim sebetulnya kemarin cari live-nya di mana, ternyata nggak ada. Dan bocorin dong apa namanya jadwal dan sampai kapan sebetulnya persidangan itu menurut Pak Baktiar selesainya? Kalau ini kemungkinan 1-2 bulan selesai. 1-2 bulan ya? Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Sehingga tidak bisa diperpanjang penahanannya. Jadi makanya persidangannya ini diagendakan seminggu 2 kali. Oh, ini 5 terdakwa ini diagendakan seminggu 2 kali. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Surabaya. Pemirsa, teman-teman media, ini terbuka kan? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum kan? Pemirsa yang ingin menyaksikan, yang ingin mengetahui, yang ingin melihat gitu ya, persidangan kasus korupsi, kasus asesmen ya, kasus asesmen di Bangkalan yang terdakwanya 5 kepala dinas ya, kepala dinas akan dalam setiap minggu 2 kali. Pas tepatnya hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat dan Selasa. Hari Selasa Jumat itu aja. Selasa Jumat silakan sanggong di Pengadilan Tipikor Surabaya. Di mana itu? Di Jalan Juanda. Jalan Juanda pemirsa, yang mau meliput ke sana silakan karena sidangnya terbuka kan? Terbuka untuk umum. Biar masyarakat paham bagaimana konstruksi perkara ini sebenarnya. Jadi hingga tidak berpikiran seperti opini-opini yang berkembang ya. Pak Baktiar, sekarang sudah berapa kali persidangan ini? Sekarang sudah 2 kali persidangan. 2 kali persidangan, tanggal 28 dan kapan itu yang terakhir? Tanggal 28, yang terakhir kemarin tanggal 2. Tanggal 2. Selanjutnya tanggal berapa? Jumat ini. Untuk sidang yang ketiga. Jumat depan. Ya. Tanggal berapa itu ya? Tanggal Intinya Jumat depan ya. Depan Maret, Jumat depan ada. Itu apa agendanya sidangnya? pemeriksaan saksi ya. Oh, sudah masuk saksi. Ya. Ini urusan ke saksi. Pak Baktiar, kan di BAP sudah ada. Ya. Nama-nama saksi pasti sudah ada di situ kan. Artinya pembuktian dilakukan oleh jaksa KPK itu kan berdasarkan BAP yang sudah ada. Ya. 1, 2, 3 atau berapa orang saksi yang sebetulnya ada di situ? Kurang lebih 18-19 orang. 18 orang. Itu masing-masing terdakwa atau semuanya? Masing-masing Jadi banyak yang hampir sama saksinya. Oh, saksinya. Ya. Kalau jumlahnya hampir sama Pak, 18-19 masing-masing terdakwa itu. Oh, 18 saksi gitu ya. Itu masa akan dalam satu persidangan 18 saksi kan enggak Ya, pasti. mungkin berapa kali persidangan tuh Pak. Untuk apakah pemeriksaan saksi ya. Apakah 55 atau 66 atau berapa nanti yang menentukan adalah dari kejaksaan. Pemeriksaan saksi ini sebetulnya kan sudah masuk ke dalam sebuah tahapan, koreksi kalau salah ya. Ya. Ini sudah masuk ke dalam tahapan sidang pembuktian. Ya betul Pak. Ya kan? Di sini sebetulnya di sidang ini sebetulnya Pak Baktiar akan membuktikan apa yang disimpulkan tadi. Ya betul. Di rentetan sidang Dari ini. rentetan saksi ini. Betul, Pak. Jadi kami akan mengupas tuntas nantinya dari keterangan saksi-saksi ini terkait dengan kepentingan klien kami sebagai terdakwa dalam hal ini. Termasuk juga akan minta koreksi terhadap KPK. Kenapa kok mengenakan pasal 13 dan pasal 5? Kami tidak akan minta koreksi, cuman kami akan buktikan bahwasanya bagaimana sih kejadian ini. Apakah pasal yang dipakai oleh KPK dengan mendakwa klien kami apakah sudah tepat atau tidak? Nantinya akan terjawab di pembuktian saksi-saksi ini. Dan akhirnya kan kesimpulan hakim. Ya betul. Dalam pikirnya Pak Baktiar kan kliennya ini kan mestinya sesuai dengan keyakinan Pak Baktiar, kliennya itu tidak pantas sebetulnya untuk didakwa dengan pasal 13 pasal 5, tapi pasal 12. Ya. 12 apa tadi? Pasal pemerasan ya. Pasal pemerasan. Oke. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kasusnya Eliezer yang hampir sama lah Pak. Gitu ya. Ini menarik. Jadi mulai sidang besok ini menarik sebetulnya ya. Ya. Nah, pembuktian dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian dilakukan oleh semua para pihak yang ada di dalam persidangan itu. Memang yang ditunggu setiap lawyer atau penasihat hukum daripada terdakwa adalah pembuktian ini Pak. Pembuktian itu. Karena disinilah fungsinya lawyer untuk membuktikan apakah kliennya itu bersalah atau tidak. Bagaimana kasus ini bisa berjalan? Bagaimana kita melakukan
pembelaan dengan menggali daripada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa KPK. Di sidang inilah Di sidang tempatnya. iya. Tempatnya. Kalau masih dalam proses penyidikan, persepsi, sebagainya itu kami sebagai penasihat hukum belum bisa berbicara. Tapi di dalam persidangan inilah hak kami bisa digunakan. Ya, ini pemirsa, ini menarik berarti pemirsa, menarik untuk ditunggu beritanya, menarik untuk disaksikan sidangnya, dan menarik juga untuk dibicarakan dan disandasani. Oke, Pak Bahtiar, untuk sementara, dan saya ingin selanjutnya kita setiap ada perkembangan dan macamnya, karena Linggarjati mempunyai keterbatasan untuk mengakses KPK, juga mempunyai keterbatasan dan untuk mengakses para pihak yang lain. Maka saya harap Pak Bahtiar tidak pelit gitu ya untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan apapun perkembangannya, sesuai dengan kapasitas Pak Bahtiar sebagai lawyer dan menjadi para pihak di situ, untuk selanjutnya memberikan informasi terhadap Linggarjati, dan agar keresahan dan kerinduan publik Bangkalan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebetulnya perjalanan dari kasus ini, biar mereka terobati, Pak Bahtiar. Siap, Pak Bahtiar ya. Siap. Oke, Pak Bahtiar, closing statement-nya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bahtiar terhadap publik terkait dengan urusan apa yang hari ini Pak Bahtiar lakukan terhadap 3 klien? Harapan kami bahwasanya satu, persidangan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan yang kedua, kami berharap mudah-mudahan kasus seperti ini kasus yang terakhir di Kabupaten Bangkalan. Amin. Untuk kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi kasus terkait dengan jual beli jabatan. Biarlah pemerintah Kabupaten Bangkalan ini menunjuk orang yang betul-betul pantas untuk menjadi seorang pemimpin, bukan pantas untuk memberikan sesuatu, sehingga Bangkalan ke depan bisa maju. Dan ada perbaikan juga untuk tatanan pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih banyak Pak Bahtiar. Beliau adalah lawyer dan penasihat hukum dari 3 terdakwa, Bapak Hakim, Bapak Wildan, dan Bapak Agus, dan hari ini sedang melakukan rentetan rangkaian persidangan, dan mulai Jumat besok sudah masuk ke dalam tugas pokok beliau adalah sidang pembuktian. Kalau saya ringkas tadi, bahwa beliau itu sebetulnya meyakini bahwa Pak Agus, Pak Wildan, dan Pak Hakim ini sebetulnya adalah korban. Sebetulnya pengenaan dakwaan pasal 13 dan pasal 5 Undang-Undang Tipikor gitu ya, Undang-Undang Tipikor lebih pas di pasal 12, bahwa itu adalah 12E, pasal pemerasan. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan mudah-mudahan publik Bangkalan segera mengetahui ending dari cerita ini, dan mudah-mudahan Bangkalan lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.